panasnya juga luar biasa jika di rumah kita ternyata tidak ada AC atau kipas angin. Tapi tetap bagaimanapun yang namanya manusia ketika ditanya tempat yang paling nyaman itu ya rumahnya kita masing-masing. Tempat yang paling aman, the safe house itu ya rumah kita masing-masing. Bukan rumah orang, bukan rumah saudara kita yang paling kaya, bukan rumah yang diberikan secara gratis dengan segala fasilitasnya. Maka rumah itu menjadi tempat yang paling nyaman. Rumah itu menjadi tempat yang paling menenangkan. Rumah itu menjadi tempat yang paling aman dari segala mara bahaya. Maka bagi seorang mukmin, Allah harus menjadi rumah yang paling nyaman bagi dirinya. Banyak di antara mukmin, di antara hamba-hambanya Allah yang beriman salah memilih rumah. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah rumah kita. Allah Subhanahu wa taala yang mengurus semua urusan kita. Allah yang memastikan jantung kita tetap berdetak. Allah yang memastikan dan menjaga syaraf kita dari kerusakan-kerusakan, kepala kita dari sakit pusing, penglihatan kita dari kebutaan. Allah yang menjaga telinga kita dari ketulian. Allah yang menjaga seluruh anggota badan kita sehingga kita ini bisa secara normal beraktivitas padahal kita tidak pernah memintanya. Itulah Allah kita, zat yang senantiasa menenangkan kita, zat yang senantiasa menjadikan semua aktivitas kita berjalan dengan baik dan lancar. Makanya kita diajari oleh Rasulullah satu doa di dalam zikir pagi dan zikir sore yang harus kita hafal. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wa la taqilni ila nafsi tarfata 'ain. Ya harus hafal dulu ya. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha berdiri sendiri. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki semua urusanku ya Allah. Bi rahmatika astaghitsu, dengan rahmatmu aku memohon. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki semua wala takilni, jangan wakilkan untuk diriku urusan-urusanku tarfata ainin, walaupun hanya sekedip mata. Karena kita tidak mampu mengurus urusan kita sendirian hadirin. Kita tidak mampu mengurus urusan kita seorang diri. Karena selama ini yang mengurus diri kita Allah. Ya. Kita tidak pernah meminta sesuatu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala yang ternyata diberi Allah secara cuma-cuma. Allah beri kita mata, Allah beri kita kemampuan untuk mendengar, yang mana suara dengan sempurna dan mudah diterima oleh genderang telinga kita. Allah yang jadikan paru-paru kita ini bekerja dengan baik. Allah jadikan jantung kita bekerja dengan baik. Allah jadikan kulit ari yang ada di permukaan ini langsung bisa membaca mana yang dingin dan mana yang panas. Allah bisa menjadikan terus akhirnya lidah kita bisa merasakan mana yang pahit dan mana yang manis, mana yang asin dan mana yang asam. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya saya pernah membaca satu artikel itu yang harusnya artikel ini menjadikan kita ini terus tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah. Ada seorang itu yang ditimpa satu musibah yang dalam hidupnya itu dia mengidap sebuah penyakit langka. Apa penyakit langkanya? Sarafnya ke otak, sarafnya di otak tidak bisa nyambung ke kelopak matanya. Jadi untuk buka kelopak mata ini dia tidak bisa. Jadi dia buka dan tutup kelopak matanya dengan manual. Artinya kalau bangun tidur itu ya tidak bisa langsung melek. Bangun tidur itu harus dibuka terus ditempel. Dibuatkan oleh dokter, tenaga medis satu benda untuk nempelkan kelopak matanya agar enggak nutup. Nanti kalau sudah waktunya tidur, ngantuk betul, capek betul tapi tidak bisa merem. Harus buka ini tempelannya terus akhirnya dia bisa merem. Ini baru kelopak mata itu.
nikmat yang sangat luar biasa, dan itu dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita lancar, agar hidup kita mudah. Nah, ketika ditanya, ya, rumah mana yang paling nyaman bagi seorang mukmin, jawabannya adalah Allah. Karena berharap kepada manusia, menjadikan manusia sebagai rumah itu selalu berujung kepada kekecewaan, berujung kepada patah hati. Patah hati yang paling disengaja itu berharap kepada manusia. Makhluk itu ada batasnya, Allah tanpa batas. Surah Al-Hadid ayat keempat, wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dia selalu bersamamu dimanapun kalian berada. Ada manusia yang selalu bersama kita? Tidak ada. Bahkan suami kita, pasangan kita tidak bisa 24 jam menjaga kita. Allah wa huwa ma'akum ainama kuntum. Makhluk mudah bosan, Allah tidak pernah bosan. Wallahi la yamallullahu hatta tamallu, kata Rasulullah. Demi Allah, Allah tidak pernah bosan sampai kalian sendiri yang bosan sama Allah. Allah tidak pernah capek, manusia gampang capek. Surah Qaf ayat ke-38, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan dalam ayat itu, walaqad khalaqnas samawati wal ard wama bainahuma, dan kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, fi sittati ayyamin, dalam waktu 6 hari, wama massana billughub, kata Allah, dan kami tidak merasa kecapean sama sekali. Allah tidak pernah capek, hadirin. Manusia capek, manusia mudah bosan, Allah tidak pernah bosan. Makhluk menawarkan ketidakpastian, Allah zat yang maha pasti. Ini bedanya makhluk dengan Allah. Coba buka surah Yasin ayat ke-82, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, kata Allah. Dan seluruh perkaranya, innama amruhu idza arada syai'an, jika Allah menghendaki sesuatu, ayyaqula lahu, cukup baginya mengucapkan kun, jadilah, fayakun, maka perkara itu langsung jadi. Allah zat yang maha pasti, sedangkan manusia selalu menawarkan ketidakpastian. Inilah jawaban mengapa beribadah itu harus karena Allah, hadirin. Karena kalau karena makhluk itu pasti kecewa, hadirin. Pasti nggak tahan lama kalau karena makhluk. Makanya ini juga jawaban mengapa kita ini sering kecewa ketika dikomenin orang, sering kecewa ketika dikomentari orang, sering kecewa kalau dibully orang kita kecewa, dikomen orang kita sedih. Orang mengomentari amalan kita, harusnya kita tidak kecewa, harusnya kita nggak sedih, karena amalan kita itu kan untuk Allah, bukan untuk manusia. Maka kalau untuk Allah tidak perlu kecewa. Tapi kalau memang amalan kita itu untuk manusia, pantas kita kecewa. Datang ke pengajian terus dikomentari sama orang, wah sekarang alim nih ya, sekarang udah tidak mau nih gaul-gaul sama kita, terus kita merasa tidak terima, salah, hadirin. Karena harusnya kita, komentar mereka tidak berefek dalam aktivitas kita, karena yang kita tuju Allah, bukan manusia. Bukankah teori kecewa itu, kecewa berbanding terbalik dengan harapan? Kalau harapan terpenuhi, maka tidak boleh kecewa. Tapi kalau harapan tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita boleh kecewa. Ya, saya sering menganalogikan, kalau Anda ingin beli mobil,
sudah ngumpulkan uang sekian tahun, bisa beli mobil cash tanpa riba, datang ke dealer mobil, mau beli mobil Innova ke dealer Toyota. Sampai di dealer Toyota, Anda bilang kepada mbak-mbak dealernya, Mbak, saya mau beli Innova keluaran 2022. Ya, dan Anda lihat tuh di showroomnya itu ada beberapa unit Innova yang Anda inginkan. Terus tiba-tiba mbaknya itu bilang, mohon maaf ibu, sebelumnya stok Avanza-nya habis, baru ada tahun depan. Stok Avanza-nya habis, yang keluaran 2022 baru ada tahun depan 2023. Anda mau menunggu? Jawaban mbak dealernya seperti itu. Kira-kira ketika yang kita inginkan Innova dan stoknya ada, terus dijawab sama mbaknya ini, Avanza-nya stoknya habis, baru ada tahun depan, datang ke kota ini, Anda kecewa enggak? Kecewa enggak? Anda mau beli Innova, mbaknya bilang Avanza-nya habis, ya, kecewa enggak? Enggak kecewa. Ngapain kecewa? Kenapa kita enggak kecewa? Nah, barangnya ada. Mungkin mbaknya saja salah dengar, ya. Nggak perlu kecewa, nggak ngefek. Mau Avanza habis sampai 2025, mbak, nggak apa-apa. Saya mau beli Innova. Lah, analoginya seperti itu. Beramal itu kan untuk Allah, beribadah itu untuk Allah. Maka ketika ada orang komen buruk sama kita, orang menjelek-jelekkan kita, nggak ngefek harusnya, hadir. Karena yang kita harapkan pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Ya, bukan pandangan manusia, ya. Makanya kita lihat fenomena hari ini itu, semua orang berlomba-lomba untuk menunjukkan amalannya. Jadi hati-hati hadirin, ya, jangan sampai terjebak pada fenomena ini. Karena banyak di antara kita yang hari ini difasilitasi untuk bisa menampilkan amalan. Semua amalannya dari bangun tidur sampai tidur di story ini, hadirin. Kayak sepur story itu, ya, ya, itu dosanya berlipat-lipat tadi. Amalannya untuk manusia, yang kedua kasihan kawannya, mau buka storynya kuotanya habis tadi. Saking banyaknya sepurnya itu, ya, muter-muter nggak bisa dibuka, ya, ya. Semua di amalan kita tampilkan, ya. Pagi hari kita storykan, lagi ada di masjid nih, sholat subuh, gitu ya. Lagi sujud story, lagi sujud nih, ya, masya Allah, ya. Pagi sedekah pagi story, semua distorikan. Lah kalau semua amalan itu ditampilkan untuk manusia, terus mana yang untuk Allah? Padahal Rasul kita SAW bersabda, man istata'a minkum an yakuna lahu khib'un minal amali shalih faf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu menyembunyikan amalannya, maka sembunyikanlah, karena lebih selamat dalam keikhlasan, ya. Ada ulama bernama Rabi' bin Khuzaim, hadir. Ulama besar di zamannya, Rabi' bin Khuzaim. Rabi' bin Khuzaim ini rahimahullah punya kawan namanya Bakr bin Ma'iz, ya. Kata kawannya Bakr bin Ma'iz, Rabi' ini adalah seorang yang tidak pernah terlihat sholat sunnah di masjid. Karena dia selesai sholat wajib pulang, sholat sunnahnya di rumah. Dan itu sunnah Rasul, ya. Sholat sunnah itu di rumah, di masjid itu sholat wajib, ya. Bahkan, ya, budaknya Rabi' ini berkata, ya, semua amalan Rabi' itu bersifat rahasia, ya. Jika ada seorang bertamu padahal ia sedang membaca Al-Quran, ia langsung menutup mushafnya, langsung menghentikan bacaan. Kalau kita ada tamu lagi baca mushaf, banter ke gendong ngerti toh aku ki ahlul Quran, ya. Kadang-kadang kita kan begitu, ya. Kita seneng amalan kita dilihat orang, memang menyenangkan, hadirin. Amalan dilihat, dipuji orang itu enak rasanya, hadirin, ya.
pujian manusia itu Masya Allah enak rasanya ya. Tapi bukan untuk itu kita beramal ya. Bukan untuk itu kita beramal ya. Ibnu Umar, hadirin muliakan Allah, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, putranya Umar ibnu Khattab ya, pernah suatu hari berada di sekitaran Ka'bah ya. Lalu tiba-tiba ada serombongan khalifah yang memimpin ketika itu tawaf mengitari Ka'bah. Selesai tawaf 7 kali, karena Ibnu Umar itu ulamanya di zamannya, didatangi oleh khalifah ini. Karena khalifah ini ingin memuliakan ulama, lalu khalifah ini berkata kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, mintalah kepadaku, wahai Ibnu Umar, apa saja, aku kabulkan untukmu." Ibnu Umar dengan keluhuran sikapnya yang hanya berharap kepada Allah bukan kepada manusia, Ibnu Umar menjawab, "Dalam urusan dunia atau urusan akhirat aku meminta kepadamu, wahai khalifah." Maka khalifah tadi menjawab, "Urusan akhirat itu haknya Allah, mintalah kepadaku urusan-urusan dunia saja." Lihat apa jawaban Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika diminta untuk meminta sesuatu dari urusan dunia dari seorang yang memiliki dunia ketika itu, khalifah yang menguasai dunia ketika itu. Lihat jawaban Ibnu Umar, "Aku tidak pernah meminta dunia kepada yang memiliki dunia. Bagaimana aku bisa meminta dunia kepada yang tidak memilikinya? Aku ini tidak pernah minta dunia sama Allah. Aku sudah dikasih Allah dunia. Lah kok aku disuruh minta dunia kepada makhluk yang tidak punya dunia?" kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya. Lihatlah hadirin muliakan Allah, sikap bersandarnya seorang hamba yang beriman itu harusnya seperti Ibnu Umar ini. Apa-apa itu berharapnya sama Allah saja, jangan kepada manusia. Karena berharap kepada manusia itu pasti menderita. Ada perkataan yang indah dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, ketika hatimu terlalu berharap kepada seseorang, maka Allah akan timpakan atasmu pedihnya pengharapan. Kalau kita terlalu berharap kepada seseorang, Allah akan timpakan kepada kita pedihnya sebuah pengharapan ya. Supaya apa? Supaya engkau tahu, kata Imam Asy-Syafi'i, supaya engkau tahu bahwa Allah sangat mencemburui hati yang berharap kepada selainnya. Allah halangi dirimu dari perkara tersebut agar kamu kembali kepadanya, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Makanya rasa kecewa yang hadir setiap kali kita mengharapkan kebaikan seseorang tapi kita tidak mendapatkannya, itu rasa kecewa yang dikirimkan Allah agar kita segera kembali kepada Allah ya. Karena memang berharap kepada manusia atau kepada makhluk itu pasti menawarkan kekecewaan. Makanya Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari sebuah doa kan. Ibunda Fatimah atau Sayyidah Fatimah datang kepada Rasulullah, putrinya Rasulullah SAW radhiyallahu anha, terus bertanya, "Ya Rasulullah, adakah doa yang hendak kau ajarkan agar diriku ini terbebas dari segala kesulitan?" Lihat isi doanya dia. Rasulullah ngajari satu doa, Allahumma kfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwaka. Allahumma kfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku pada yang halal-halal saja sehingga aku tidak butuh sama yang haram. Waghnini bifadlika, ya Allah, kayakan aku dengan karuniamu
amman siwaka, sehingga aku tidak butuh lagi kepada selainmu. Doa ini perlu kita lazimi hadirin, perlu kita hafalkan, kita baca dalam setiap munajat kita, karena kita khawatir betul kita masih ada rasa serpihan-serpihan menginginkan pengharapan manusia yang mengakibatkan Allah mencemburui kita. Allah itu punya sifat al-ghayyur, kata Rasulullah. Allah itu zat yang maha pencemburu. Kapan Allah cemburu? Allah cemburu ketika ada seorang hamba melakukan suatu amalan yang harusnya untuk Allah, tapi ternyata diperuntukkan untuk selain Allah. Allah cemburu. Yang seharusnya pengharapan itu hanya untuk Allah, tapi ternyata dia berharap kepada selain Allah. Ya. Maka kita sadar betul hadirin, dalam setiap aktivitas kita, dalam seluruh waktu kita itu butuh Allah. Kita butuh Allah. Bahkan para ulama itu mengatakan, jika kita tidak segera kembali kepada Allah dengan sukarela, kita pasti akan kembali kepada Allah dalam keadaan terpaksa. Karena memang kita ini butuh Allah. Ya. Dikit-dikit ya Allah, dikit-dikit ya Allah. Ya. Seorang petani ketika butuh segera hasil panennya, karena persediaannya sudah habis untuk bertahan hidup, ya. Terus petani itu melihat bahwa ternyata hujan tidak kunjung turun atau air langka, maka apa yang dia ucapkan? Ya Allah, turunkan hujan. Seorang yang sedang berada di atas kapal yang diombang-ambingkan dengan badai dan ombak yang sangat tinggi, ombak yang sangat besar, ya, dia merasa dekat sekali kematian di depan matanya, ya. Maka apa yang dia panjatkan? Ya Allah. Ya. Seorang ketika naik pesawat, tiba-tiba di atas pesawat sudah hampir sampai tujuan, pilot mengumumkan bahwa roda tidak bisa digerakkan, roda pesawat macet, dan pilot meminta semua penumpang untuk tenang karena pilot dan kopilot akan segera mengatasi permasalahannya dan memilih untuk berputar-putar di udara. Ketika kita berada dalam posisi seperti itu, kita akan melupakan semua orang terbaik dalam hidup kita. Yang kita ingat hanya ya Allah, ya, hanya Allah. Ya. Dalam keadaan terpaksa, pasti kita akan kembali kepada Allah. Ya. Ketika kita jaga keluarga kita di rumah sakit, dokter mengatakan hembusan nafasnya semakin berkurang, denyut nadinya semakin melemah. Kita sudah tidak ingat lagi apa-apa, kita tidak ingat lagi nama dokternya, kita tidak ingat lagi siapa perawatnya. Yang kita panjatkan apa? Ya Allah, selamatkan dia. Ya. Jadi dalam seluruh waktu kita itu kita membutuhkan Allah. Kita membutuhkan Allah. Kalau kita tidak bisa kembali dengan sukarela, kita pasti akan kembali kepada Allah dalam keadaan terpaksa. Makanya pertolongan Allah itu, kata para ulama, akan segera datang saat benar-benar kita butuh Allah. Kalau belum terlalu butuh Allah, ya pertolongan tidak akan datang. Ya. Makanya inilah jawaban mengapa pertolongan Allah itu ketika kita dalam keadaan sulit tidak selalu langsung datang. Mengapa pertolongan Allah tidak segera datang ketika kita membutuhkan pertolongan Allah? Jawabannya, karena kita mengingat Allah ya, di waktu-waktu akhir. Kenapa pertolongan itu selalu datang di waktu-waktu akhir? Karena kita mengingatnya Allah di waktu-waktu akhir. Di waktu-waktu terakhir kita baru ingat Allah. Coba kalau kita ingat Allah itu di waktu-waktu ketika
kita dalam keadaan mudah. Ya. Maka ketika setiap kita mengalami kesulitan langsung ditolong sama Allah. Ya. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah di masa mudahmu, niscaya Allah akan mengenalimu di masa sulitmu. Ya. Jadi harus deket-deket, harus berharap, harus mintanya sama Allah di masa mudah dan di masa sulit, gitu ya. Tadi pertolongan Allah itu tidak mungkin datang kecuali kita benar-benar butuh sama Allah. Ya. Dalam sejarah ini, dalam sejarah hidupnya manusia, tidak ada kesusahan, tidak ada kesedihan, tidak ada kesempitan yang menyamai kesusahan, kesedihan, kesempitan yang dialami oleh Zunnun. Siapa Zunnun? Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam. Dimakan oleh ikan besar, berada di dalam kegelapan, kata Ibnu Katsir 4 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan dasar lautan, kegelapan perut ikan besar yang memakan Nabi Yunus dimakan oleh ikan yang lebih besar lagi. 4 kegelapan. Ya. Di saat semua sebab kauni tidak mungkin bisa ditempuh lagi, wong di dalam ikan, maka yang tinggal hanya sebab-sebab syar'i. Lihat zikirnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Zikirnya Nabi Yunus ini zikir betul-betul butuh sama Allah. La ilaha illa anta, tidak ada Rabb yang berhak disembah melainkan Engkau ya Allah. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, sungguh aku adalah hamba yang zalim kepadamu. Ketika betul-betul butuh, hanya mentauhidkan Allah saja, maka tauhid itu kalimat yang paling dicintai Allah ya. Kalimat la ilaha illallah itu paling dicintai Allah. Kenapa? Karena Allah dijadikan satu-satunya. Allah tidak dijadikan salah satu, tapi Allah dijadikan satu-satunya. Setelah selesai berzikir, ada malaikat yang mendengar itu. Dalam sebuah riwayat disebutkan, lalu malaikat itu berkata, ya Rabb, wahai Rabbku, ada suara yang sangat terkenal dari tempat yang tidak terkenal ya Allah. Ya, ada suara yang sangat terkenal dari tempat yang tidak terkenal. Hambamu meminta ya Allah, hambamu yang sudah dekat sama kamu meminta kepadamu. Lalu apa yang dilakukan Allah? Allah perintahkan malaikatnya untuk mengatur ikan ini. Sampai akhirnya ikan ini memuntahkan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam di pinggiran pantai. Dan di situ Allah sudah sediakan pohon labu yang sudah berbuah untuk Nabi Yunus bertahan hidup. Masya Allah. Ya. Jadi ketika seorang itu butuh pertolongan kepada Allah, yang harus dia siapkan itu apa? Rasa butuh kepada Allah. Kalau belum terlalu butuh, ya tidak bisa hadir. Ya, tidak bisa. Allah itu melihat ini belum terlalu butuh lah. Yang lain saja yang butuh banyak. Kayak kita lah. Kita kalau mau bantu orang, kayaknya ini belum terlalu butuh nih. Ya, itu yang lebih butuh. Kita pilih yang itu kan daripada yang ini. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dimisalkan dengan makhluknya. Tapi Allah Subhanahu wa taala pingin benar-benar melihat kita ini butuh enggak sama Allah. Bu-ibu ini ada yang pingin tahun ini berangkat umroh atau enggak? Sudah tidak ada pandemi nih. Di Mekah ini Masya Allah sudah tidak ada yang pakai masker ya. Kemarin kami Ramadan di sana itu Masya Allah, Mekah, Madinah, untel-untelan tidak ada yang pakai masker ini. Ya, sudah bebas, tidak ada syarat PCR, tidak ada syarat vaksin ya. Syaratnya hanya di Indonesia saja, di sana tidak ada syarat. Ada yang pingin berangkat umroh Bu tahun ini? Ya, ada? Tidak ada. Pernah tidak ketika kita ini pingin berangkat umroh setiap tahun gitu, pernah tidak kita meminta sama Allah? Jangan-jangan tidak pernah kita minta ya. Kapan terakhir kita minta berangkat umroh? Sholat subuh tadi doa enggak? Sholat subuh, ada enggak tadi yang sholat subuh berdoa, ya Allah rizkikan kepadaku bertamu ke rumahmu ya Allah, bersujud di masjid nabimu ya Allah, bersimpuh di depan Ka'bah ya Allah,
memandang indahnya Baitullah, rumahmu ya Allah. Ada nggak yang doanya penuh dengan rasa butuh dan rasa ingin seperti itu? Ada subuh? Ada ibu? Tadi subuh apa? Saya kasih hadiah voucher umroh 1.500.000 ya bu, nanti untuk berangkat umroh waktu ya. Ini ijabah doanya ibu. Jenengan juga tadi subuh, benar bu? Iya, dapat 1 juga ya. Masya Allah. Jadi kadang-kala kita ini tidak segera kunjung dikabulkan permintaan kita, karena Allah ngerasa kita ini tidak terlalu butuh. Kalau belum terlalu butuh, belum diijabahi sama Allah. Kalau butuh, langsung dibayar kontan sama Allah. Dibayar kontan sama Allah. Hari ini muliakan Allah, barakallahu fikum ya. Maka tidak ada pilihan ya. Dekap erat Allah di mana saja. Dekap erat Allah di mana saja. Nah, jawaban pertanyaan kita, mengapa kita ini kalau minta pertolongan Allah itu selalu datang terlambat di waktu-waktu terakhir? Ya tadi jawabannya, karena kita minta tolongnya sama Allah di waktu-waktu terakhir ya. Maka penyakit yang datang dalam kehidupan kita itu sebenarnya SMS cinta dari Allah agar kita semakin tunduk kepada Allah. Kehilangan yang hadir dalam hidup kita itu pesan WA Allah yang berisi ya, selama ini kau melupakanku wahai hambaku, kembalilah. Rasa sedih yang hadir dalam kehidupan kita itu adalah telegram yang Allah kirimkan agar kita ini benar-benar kembali kepada Allah. Karena Allah zat yang maha pelipur lara, zat yang memberikan ketenangan, zat yang memberikan kebahagiaan ya. Maka hari ini muliakan Allah, semua peristiwa dalam hidup kita ini ya, memberikan pesan kepada kita bahwa kamu ini punya Allah, bergantunglah saja sama Allah, jangan sama yang lain. Semua peristiwa Allah jadikan, Allah skenariokan dalam hidup kita ya, seakan-akan peristiwa-peristiwa ini berteriak kepada kita, kamu memiliki Rabb, kamu memiliki Allah, bergantunglah hanya kepada Allah, jangan kepada selainnya. Kata Rasulullah, idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu meminta, minta saja sama Allah, jangan sama yang lainnya ya. Maka mari hadirin, dekat erat Allah dalam semua aktivitas kita. Maka guru saya dulu selalu mengingatkan ya, dalam setiap aktivitasmu jangan lupakan 2T ya. Apa 2T? Temani, titipkan. Temani, minta ditemani Allah, sertakan Allah dalam semua aktivitas kita. Bismillah, sebelum apa-apa itu bismillah, minta tolong sama Allah. Bismillah, kalimat bismillah itu, bismillah ini setiap hari kita sebutkan kan, bismillah ini ya. Bismillah, bismillahi. Kalau dalam terjemahan Al-Quran kita akan dapati maknanya bi ismi. Bi itu artinya dengan, ismun itu artinya nama. Allah dengan nama Allah. Tapi dalam kaidah bahasa Arab, ba di sini, ba dalam bahasa Arab itu punya 14 arti hadirin. Artinya bukan hanya dengan. Ba dalam bahasa Arab itu diantara salah satu artinya, dan ini dipilih oleh sebagian ulama untuk mengartikan bismillah, itu baul isti'anah. Baul isti'anah. Baul isti'anah.
isti'anah. Ya. Ba'ul isti'anah itu apa? Ba meminta pertolongan. Ba yang digunakan untuk memohon pertolongan. Maka kalimat bismillah itu makna sejatinya bukan hanya sesederhana dengan menyebut nama Allah. Tapi makna sejatinya, ya Allah, aku memohon pertolonganmu ya Allah dengan menyebut namamu. Kita keluar rumah, bismillah. Itu maknanya bukan dengan menyebut nama Allah, tapi maknanya, ya Allah, aku memohon pertolonganmu ya Allah pada setiap urusanku di luar rumah dengan menyebut namamu Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih dari maha penyayang. Sertakan Allah hadirin. Karena kita tidak pernah tahu apa yang jadi masa depan kita. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi 15 menit lagi hadirin. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi setengah jam lagi. Tidak pernah tahu hadirin. Kita tidak pernah tahu apakah setelah ini kita tertawa atau menangis. Semua Allah yang atur. Kenapa kok keluar rumah itu kita disuruh bismillah, minta tolong sama Allah? Karena kita tidak pernah tahu nanti di jalan kita kecelakaan atau tidak. Selihai-lihainya kita naik motor, sepinter-pinternya kita nyetir mobil, kita kan tidak pernah tahu kalau ternyata dari belakang jalan kita itu ada truk tronton yang kehilangan remnya, blong remnya, seperti yang terjadi di Balikpapan beberapa waktu lalu. Setaat-taatnya kita sama lalu lintas, kita tidak pernah tahu hadir. Ada truk yang tiba-tiba ya nabrak kita dari belakang. Di Balikpapan itu orang taat lalu lintas semua, berhenti di lampu merah kan. Berapa belas orang itu meninggal dunia di tempat. Kita tidak pernah tahu mara bahaya yang menimpa kita hadir. Kita tidak pernah tahu sepinter-pinternya kita naik kendaraan, tidak pernah tahu kalau tiba-tiba ada nenek-nenek nyebrang terus kita tabrak. Tidak tahu hadir. Makanya kita butuh Allah. Keluar rumah butuh Allah. Semua aktivitas kita butuh Allah. Kata Rasulullah, kullu amrin dzibalin lam yubda bismillahi fahuwa abtar. Segala sesuatu, segala aktivitas yang bersifat positif, baik, kalau tidak dimulai dengan bismillah, ya, segala sesuatu yang positif, baik, tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa abtar. Maka sesuatu itu berubah menjadi kesia-siaan, tidak mendatangkan barokah dalam hidup kita. Bismillah. Bismillah dalam semua aktivitas, yang sulit dan yang mudah. Bismillah. Ya. Memang idealnya tidak hanya bismillah, idealnya itu istikharah. Minta ditemani Allah, minta dituntun Allah, minta dipandu Allah, itu idealnya apa? Istikharah. Makanya syariat istikharah itu bukan hanya syariat untuk apa? Nikah. Kita ini istikharah dalam hidup baru sekali ketika memilih calon pasangan. Padahal istikharah itu syariat setiap kali kita dihadapkan dua pilihan yang membimbangkan kita. Ya. Mau berangkat ke kajian Humairah ini harusnya tadi udah istikharah. Ya Allah, berangkat enggak ini ya Allah? Tanyanya sama Allah agar diberi kemantapan hati. Karena kalau Allah sudah beri kemantapan hati, pasti Allah akan bukakan jalan yang mudah untuk kita melakukan satu aktivitas. Ya. Imam Al-Bukhari punya kitab Sahih Bukhari. Dalam kitab Sahih Bukhari itu ada 7.000 sekian ratus hadis. Imam Al-Bukhari menyatakan di dalam keterangannya, tidaklah aku memasukkan satu hadis ke dalam kitabku ini, melainkan aku beristikharah sekali kepada Allah. Sholat istikharah dulu, masukkan satu hadis. Kalau 7.000 sekian ratus hadis berarti istikharahnya berapa kali? 7.000 sekian ratus istikharah. Hasilnya apa? Hasilnya ya Sahih Bukhari yang kita baca itu. Hadis-hadis Rasulullah yang belakangnya hadis riwayat Al-Bukhari. Itu berapa banyak pahalanya Imam Al-Bukhari ini. Kitabnya bertahan sampai 1200 tahun. Imam Al-Bukhari hidup di abad ketiga Hijriyah, 200 sekian Hijriyah. Masya Allah. Ya. Itulah jawaban mengapa kita harus istikharah, harus minta ditemani Allah, harus menyertakan Allah dalam setiap aktivitas kita.
Keluar rumah masuk, keluar rumah baca bismillah, masuk rumah sunnahnya baca bismillah. Masuk rumah kan alhamdulillah. Iya, alhamdulillahnya iya. Tapi doanya itu bismillah. Bismillahi walajna, bismillahi kharajna, wa ala rabbina tawakkalna, kata Rasulullah kan begitu. Ya. Dengan memohon pertolonganmu ya Allah aku masuk rumah sebagaimana aku keluar rumah. Wa ala rabbina tawakkalna, dan kepadamu aku berserah, bertawakal. Para ulama membahas mengapa kok masuk rumah kok bismillah, kok tidak alhamdulillah. Kok tetap harus bismillah, kenapa? Kok tetap harus minta tolong sama Allah, kenapa? Dalam perkara-perkara urusan dalam rumah kita. Ya, mereka menjawab rahimahumullah, karena seringkali urusan dalam rumah itu lebih pelik dan lebih menyedihkan, membuat hati kita sakit dan membuat kita gundah gulana daripada urusan di luar rumah. Kompleks hadirin urusan dalam rumah. Buktinya Anda ini kan, Anda ini lebih sering nangis di dalam rumah apa di luar rumah? Dalam rumah pasti. Berarti lebih sulit urusannya. Ya. Makanya butuh pertolongan Allah. Ya Allah, aku butuh pertolonganmu ya Allah untuk mengurus anak-anak, untuk mengatur keuangan rumah tangga, untuk kau luruskan lisanku ketika berkomunikasi dengan pasangan, dan untuk yang lainnya. Kita butuh pertolongannya Allah. Jadi yang pertama, temani. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, kosongkan hatimu dari selain Allah, ya. Kemudian berdoalah kepadanya dengan namanya yang kau kenali, dengan nama apapun itu. Niscaya pasti Allah akan mengabulkan permintaan. Jadi minta ditemaninya sama Allah saja, jangan sama yang lain. Kosongkan hati kita, sebut nama Allah, pintakan aduan kita, pasti Allah akan kabulkan. Pasti Allah akan kabulkan. Yang kedua, titipkan. Titipkan itu maksudnya apa? Serahkan sama Allah. Kalau sudah maksimal berikhtiar, tawakalkan kepada Allah, titipkan kepada Allah. Kata Rasulullah SAW, Allah adalah zat yang apabila dititipi sesuatu Allah tidak akan menghilangkan titipannya. Allah akan jaga titipan. Allah akan jaga semua urusan kita yang kita titipkan sama Allah. Ya. Titipkan hadirin sama Allah. Ya. Nah, bertawakal itu bukan hanya bukan menyerah ya. Bertawakal itu berserah, bukan menyerah. Ya, maka tawakal yang benar, konsep tawakal yang benar itu harus memenuhi 3 syarat. 1, ikhtiar maksimal. 2, berserah maksimal. 3, berdoa maksimal. Jadi tawakal itu nggak hanya doa terus saya tak doa saja, Allah kan maha kaya, saya tidak usah kerja. Ya, lah ini tidak cukup, harus ada ikhtiar maksimal, harus berserah maksimal. Di 3 komponennya ini. Tawakal itu ikhtiarnya harus maksimal. Ya. Maka salah satu usaha ikhtiar itu apa? Bagaimana kita mencari jalan untuk mendekat kepada Allah. Coba Anda buka surah Al-Maidah ayat 35. Allah sebutkan di situ bagaimana ikhtiar yang benar dalam kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilih. Ya. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Carilah jalan untuk mendekat kepada Allah. Lalu bersungguh-sungguhlah. Ini kan harus ikhtiar maksimal berarti. Harus bersungguh-sungguh, harus cari jalan. Biar doa kita didengar sama Allah, biar Allah segera menurunkan pertolongan kepada kita, kita harus cari jalan. Nah, ini yang disebut dengan tawassul. Ya. Jadi kalau minta kepada Allah itu kita boleh bertawassul. Bertawassul itu apa? Mencari wasilah agar Allah segera mengabulkan doa
doa kita. Maka ada beberapa jenis tawasul yang dibenarkan dalam syariat ini. Di antaranya yang pertama adalah bertawasul. Tawasul itu mencari wasilah, ya, mencari jalan. Ya, bertawasul dengan keimanan kita, itu boleh. Dengan keimanan kita. Ya. Jadi ketika kita memohon pertolongan kepada Allah, kita boleh bertawasul dengan keimanan kita. Bertawasul dengan keimanan itu bagaimana ya, Ustaz? Ya. Bertawasul dengan keimanan kita itu ya kita bertawasul kepada Allah dengan ketaatan-ketaatan yang kita kerjakan selama ini. Ya. Kita sholat berjamaah, kita sedekah, kita datang ke kajian. Itu kita boleh sebutkan dalam doa, ya Allah, saya mengerjakan sholat berjamaah, tidak pernah masbuk ya Allah, hanya untukmu ya Allah. Ya Allah, saya bersedekah saat orang lain tidak melihat ya Allah, karena aku berharap kau terima ya Allah. Ya Allah, saya datang ke kajian agar saya tambah ilmu ya Allah, sehingga bertambah rasa takutku kepadamu ya Allah. Ya Allah, jika kau terima semua amalan ketaatanku ini ya Allah, maka kabulkanlah doaku. Boleh ya, itu namanya tawasul ya. Nah, tawasul itu boleh dengan keimanan kita. Boleh juga bertawasul dengan mentauhidkan Allah. Ini jenis tawasul yang kedua. Bertawasul dengan mentauhidkan Allah. Sebagaimana siapa? Sebagaimana Nabi Yunus tadi. Ya. Nabi Yunus tadi berdoa mentauhidkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya ya, dengan kalimat la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kata Rasulullah, barang siapa yang berdoa dan memulai doanya dengan zikirnya Nabi Yunus ini, ustujibalah, pasti doanya dikabulkan. Kayak sebelum doa adabnya itu kita mentauhidkan Allah. Baca la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Di antara ciri tawasul yang lain, jenis tawasul yang lain adalah bertawasul dengan asmaul husna. Bertawasul dengan asmaul husna ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, nanti dibuka surah Al-A'raf ayat 180. Allah berfirman, walahul asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang mulia, fad'uuhu biha, maka berdoalah dengannya ya. Maka dalam doa kita sebut namanya, puji-puji Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah adalah zat yang paling senang dipuji oleh hambanya. Sebutkan ya Khaliq, ya Razzaq, ya Wahhab, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hayyu, ya Qayyum. Semua namanya yang kita hafal kita sebutkan agar Allah segera memberikan pertolongan kepada kita ya. Setelah kita puas memuji Allah, utarakan doa kita, utarakan permintaan kita, pasti Allah kabulkan. Nah, ini jenis yang ketiga. Jenis yang keempat di antara tawasul yang disyariatkan adalah bertawasul dengan doa orang-orang solih. Bertawasul dengan doa orang-orang solih, maka sambung terus hubungan kita dengan orang-orang solih di sekitar kita, hadirin ya. Tegur, kasih hadiah, minta sesuatu kepada Allah boleh lewat wasilah doanya orang-orang solih, karena mereka ini wali-wali Allah, mereka ini kekasih-kekasih Allah yang doanya lebih diprioritaskan Allah, karena penghambaannya lebih tulus dan lebih ikhlas daripada kita ini ya. Maka boleh bertawasul dengan doanya orang-orang salih, dan itu yang dilakukan oleh para sahabat, meminta doa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan ikhtiar maksimal kita memohon pertolongan Allah seperti ini bagian dari betul-betul kita menitipkan urusan kita kepada Allah ya. Menitipkan urusan kita benar-benar kepada Allah. Hadirin yang muliakan Allah, terakhir ya, saya ingin memberikan satu pesan yang semoga pesan ini
bisa jadi oleh-oleh untuk kita semuanya pada kesempatan kajian pagi hari ini, ya. Ya. Bukankah ujung dari perjalanan kita dalam hidup ini adalah pulang dan kembali kepada Allah? Semua sepakat ya. Ujung perjalanan kita itu apa? Wa ilaihi roji'un, kembali kepada Allah, pulang kepada Allah. Bukankah kalau kita pulang, kita itu harus merasa bahagia? Kalau Anda dari kerja luar kota atau Anda bersafar berhari-hari, pulang itu kan mesti bahagia, ya. Saya itu kalau pulang dari dakwah di beberapa kota, pulang naik pesawat itu ya, sudah mendarat pesawatnya itu sampai bisa nangis jadi. Kenapa sampai bisa nangis? Akhirnya bisa ketemu lagi sama istri kita, bisa ketemu lagi sama keluarga kita, ya. Membahagiakan kan, bertemu orang-orang yang kita cintai. Maka pertanyaannya, bukankah seharusnya pulang itu membahagiakan? Ya. Lantas jika nanti saatnya kita pulang muncul rasa takut, ya, mungkin kita sedang bermasalah dengan yang ada di rumah. Kalau muncul rasa takut saat pulang, berarti jangan-jangan kita sedang bermasalah dengan yang menunggu kita di rumah. Kita akan kembali kepada Allah, jaga hubungan kita dengan Allah. Jangan sampai nanti saatnya kita pulang kita bermasalah sama yang menunggu rumah. Allahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Tadi 2 ibu yang dapat voucher diskon umroh, dapat voucher 1.500.000 untuk berangkat umroh di bulan Agustus bersama saya, atau di bulan-bulan yang lainnya boleh, ya. Nanti datang ke meja panitia. Barakallahu fikum. Kami kembalikan kepada Mbak Cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang harus senantiasa ditanamkan, ada banyak jawaban dari pertanyaan itu, tapi yang harus senantiasa ditanamkan dalam diri kita bahwa kita harus yakin seyakin-yakinnya Allah tidak pernah akan menelantarkan kita. Allah itu zat yang punya sifat Ar-Razzaq, Allah menjamin rizki kita. Allah itu zat yang punya sifat Al-Wahhab, Allah itu zat yang maha memberi. Al-Mudabbir, yang memelihara hamba-hambanya. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menelantarkan hambanya. Keyakinan yang kuat semacam itu akan membukakan pertolongan dari Allah. Keyakinan yang kuat seperti itu, ya, seringkali akan menjadikan Allah lebih perhatian kepada hambanya yang membutuhkan pertolongannya. Jadi dikuatkan lagi keyakinannya, ya. Ikhtiar, tugas kita itu hanya ikhtiar saja. Selanjutnya pertolongan Allah yang akan berbicara, ya. Tambah dekat sama Allah, tambah rapat sama Allah, tambah lagi amalan-amalan sunnahnya, tambah lagi mungkin menolong orang lain, ya. Tambah lagi mungkin mendoakan saudara kita yang senasib dengan kita. Ini penting, ya. Berdoa itu kadangkala bukan hanya untuk diri kita sendiri. Makanya kalau setiap doa kan, doa yang pertama bukan untuk diri kita kan. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat dulu. Bukan untuk kita, tapi untuk saudara kita. Kenapa? Kenapa kok Rasulullah, para ulama itu ngajari doa itu untuk orang lain dulu, baru untuk kita, ya. Nah, kadang-kala kita ini lupa. Sering hanya egois mendoakan diri kita sendiri, kebaikan kita, lupa mendoakan orang lain. Padahal ada rahasia mendoakan orang lain itu. Kata Rasulullah, barang siapa yang mendoakan saudaranya fi dhahril ghaib, dalam keadaan saudaranya tidak tahu kalau dia mendoakan,
dalam keadaan gaib, saudaranya jauh, dia doakan saudaranya, maka malaikat pasti akan mengaminkan doa itu dengan kalimat amin walaka bimislin. Ya Allah, kabulkanlah doanya ya Allah, begitu juga untuknya. Doanya balik untuk kita hadirin. Doanya balik buat kita. Ada beberapa waktu yang lalu saya bimbing umroh, ada jamaah yang kehilangan ibunya hadirin. Jamaah dari jauh, dari Sumatera, ya, kehilangan ibunya di Masjidil Haram. Kalau kami yang biasa bimbing, kalau hilang belum 1 kali 24 jam itu tidak kita cari, karena insya Allah nggak hilang, ya. Tapi kalau sudah 1 kali 24 jam kok tidak ketemu, wah ini sudah jadi masalah ini. Akhirnya 1 kali 24 jam tidak ketemu dia. Dan anaknya ini, anaknya perempuan, sudah ibu-ibu. Jadi ibunya itu sudah sepuh gitu, sudah tidak bisa bahasa Indonesia dengan benar. Terus tasnya itu yang bawa anaknya, identitasnya semuanya yang bawa anaknya. Jadi kalau orang nemu ibu ini pun tidak tahu ini harus dibawa kemana, karena nama hotelnya tidak ada, nama travelnya tidak ada, nama tasnya juga tidak ada. Sampai akhirnya ibu ini kebingungan, gimana ini Ustaz, ibu saya hilang dan lain sebagainya. Terus kita cari itu, kita kerahkan semua mahasiswa yang kita kenal di Mekah, cari ini orang, tidak ketemu hadirin. Hampir 2 hari tutup itu tidak ketemu. Wah, kita sudah, wah ini tidak benar ini, ya, kemana ini, kan orang tua. Terus sampai akhirnya sudah di penghujung hari itu hadirin, sudah hampir jam 12 malam. Ibu ini, si anaknya tadi bawa ibunya masuk ke hotel, nemuin kita, ya. Alhamdulillah Ustadz sudah ketemu. Terus saya tanya, ketemu di mana Bu? Dia nggak cerita gimana dia nyari, dia justru malah cerita, Pak Ustadz, saya pernah dengarkan videonya Ustadz, katanya. Saya pas putus asa sudah bingung nyari ibu saya pernah dengarkan potongan videonya Ustadz. Kalau kita pingin dikabulkan doanya, doakan orang lain. Lah qadarullah ketika putus asa seperti itu, ternyata di samping saya juga ada orang yang kehilangan keluarganya. Masya Allah. Terus saya ingat ilmu itu, terus saya mengangkat tangan saya di depan Ka'bah, terus saya bilang sama Allah, ya Allah, temukan keluarga orang ini ya Allah. Jadi tidak doakan untuk diri sendiri, doakan orang lain. Langsung malaikat berkata, amin walaka bimislin, amin, dan begitu untukmu juga. Habis doa, tiba-tiba tidak lama, tidak ada 15 menit, ibu saya lewat di depan saya Ustaz. Ya Allah, ternyata sudah sehari lebih ibu saya itu keliling-keliling di Masjidil Haram, tidur di atas saja, ditemukan sama anak, gara-gara doakan orang. Jadi ditambah lagi amalan-amalan kebaikan. Yakin, yang penting yakin Allah pasti menolong, Allah pasti membukakan jalan keluar. Allahu a'lam bishawab. Saya kira cukup ya. 1 pertanyaan saja ya. Ada lagi? Ya, 1 lagi ya. Ya? Ya, mengosongkan hati itu menghilangkan semua harapan, menghilangkan semua keterikatan, menghilangkan semua ketergantungan kita kepada makhluk. Itu maksudnya. Ya. Hilangkan semua harapan. Misalnya kita dalam keadaan terhimpit, kita masih kenal nih sama kawan kita ini, orang kaya ini. Hilangkan, alah paling dia nanti tidak bantu saya. Dia punya masalah sendiri. Hilangkan. Kosongkan hati, isi hati kita dengan nama Allah saja. Baru setelah itu sebutkan doanya, pasti Allah akan ijabah. Ya, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, kata Rasul. Berdoalah kepada Allah dan kamu yakin doamu pasti diijabahi, pasti ijabah. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. 1 lagi, ya. Aduh. 1 yang paling ini, ya. 1 lagi. Ya,
Ya, itu tawasul yang disyariatkan ya. Kita pamer amalannya ke Allah, bukan ke manusia. Lah kan amalannya untuk Allah. Ya, kita menyebut amalan itu lagi kepada Allah itu bagian dari kita mencari wasilah, mencari jalan pertolongan. Ya, yang tidak boleh itu pamer amalan kepada orang lain. Sudah selesai beramal, oh iya, setahun yang lalu itu saya datang ke kajian Humaira ini loh, softnya selalu paling depan, gitu ya. Misalnya begitu. Nah ini malah hilang semua itu nanti amalannya. Tidak boleh kalau kepada manusia. Adapun kepada Allah itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Ya, sebagai jalan tawasul kita memohon pertolongan Allah. Dalilnya tadi surah Al-Maidah ayat 35. Allahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk al-fakir dan untuk jamaah yang dimuliakan Allah. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.